Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita simak dan kita cermati brosur kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 29 Juni 2025, bertepatan 4 Muharram 1447 Hijriah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah ke-20. Allah Maha Lembut, Maha Penyantun pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal dengan sifatnya yang Maha Lembut, Al-Latif, dan Maha Penyantun, Al-Halim. Dua sifat agung yang menunjukkan keindahan dan keluasaan kasih sayangnya terhadap makhluknya. Al-Latif bermakna bahwa Allah memperlakukan hamba-hambanya dengan kelembutan yang luar biasa, menyampaikan rahmat, rezeki, dan pertolongannya melalui cara-cara yang halus, tak terduga, dan penuh hikmah. Seringkali kita tidak menyadari betapa lembutnya Allah mengatur jalan hidup kita dari hal terkecil, seperti udara yang kita hirup, hingga takdir besar yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Sedangkan sifat Al-Halim menunjukkan bahwa Allah tidak serta-merta menghukum hamba yang berbuat dosa. Bahkan ketika manusia terus-menerus berbuat salah, Allah tetap memberi kesempatan, menunda hukumannya, dan membuka jalan taubat. Ini menunjukkan betapa santunnya Allah dalam menyikapi kesalahan manusia. Dia memberi ruang bagi mereka untuk menyadari, menyesal, dan kembali kepadanya. Meneladani sifat Allah yang Maha Lembut dan Maha Penyantun merupakan akhlak yang sangat mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mencontoh Al-Latif dengan bersikap lembut kepada sesama, tidak mudah menghakimi, berbicara dengan sopan, membantu dengan ikhlas, dan memahami perasaan orang lain. Lembut bukan berarti lemah, melainkan kemampuan mengendalikan diri dan menyampaikan kebaikan dengan cara yang halus. Sementara itu, meneladani Al-Halim berarti memiliki kesabaran yang tinggi, mampu menahan amarah, dan tidak mudah membalas keburukan dengan keburukan. Dalam keluarga, pergaulan maupun pekerjaan, sikap santun dan penyabar adalah kunci keharmonisan dan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dari pribadi yang menghimpun kelembutan dan kesantunan dalam satu sikap yang menyejukkan dan menyelamatkan. Dengan meneladani kedua sifat ini, kita tidak hanya memperbaiki hubungan antar manusia, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keridhoannya. Berikut dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha Lembut, Maha Penyantun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal
Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 100 sampai 103. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki sifat Al-Latif, yaitu maha halus dan lembut, yang berarti bahwa Allah mengelola seluruh alam semesta dan kehidupan manusia dengan cara yang sangat halus dan tak selalu bisa disadari oleh panca indera. Allah mengatur segala sesuatu dengan penuh kelembutan dan hikmah, bahkan dalam hal-hal yang tampak kecil dan sepele. Meskipun kita tidak dapat melihatnya secara fisik, pengaruh dan kasih sayangnya nyata dalam setiap detik kehidupan kita. Oleh karena itu, meneladani sifat Al-Latif berarti kita harus bersikap lembut, penuh perhatian terhadap hal-hal kecil, tidak tergesa-gesa dalam menilai, serta selalu bersikap bijaksana dalam memperlakukan orang lain. Kelembutan hati dan ketelitian dalam kebaikan adalah wujud nyata mencontoh sifat Allah yang maha halus ini. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fatusbihul ardu muhdarrah innallaha latifun khabir lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Had ayat 63 dan 64. Ayat ini menggambarkan kelembutan dan kasih sayang Allah dalam mengatur alam semesta, di mana turunnya hujan secara perlahan dan penuh berkah menjadikan bumi yang tadinya gersang menjadi subur dan menghijau. Ini menunjukkan betapa lembutnya Allah dalam memberikan kehidupan dan manfaat kepada makhluknya melalui cara-cara yang alami, tenang, dan penuh hikmah. Sifat Al-Latif dalam ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah mengetahui kebutuhan makhluknya secara mendalam dan memberikan nikmatnya dengan cara yang seringkali tidak disadari manusia. Oleh karena itu, kita sebagai hamba hendaknya meneladani sifat Allah ini dengan menjadi pribadi yang lembut, peduli terhadap sekitar, serta mampu memberi manfaat kepada orang lain dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Sebagaimana hujan yang turun membawa kehidupan tanpa kekerasan. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan
wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya. Dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran surat Asy-Syura ayat 17 sampai 19. Ayat ini menunjukkan bahwa kelembutan Allah tidak hanya terlihat dalam kasih sayangnya, tetapi juga dalam caranya memberikan rezeki dan mengatur kehidupan hamba-hambanya dengan penuh hikmah dan perhatian yang halus. Allah mengetahui kebutuhan setiap makhluk, bahkan sebelum mereka memintanya, dan Dia memberikannya dengan cara yang sering tidak disadari tanpa paksaan atau kesulitan. Kelembutannya tampak dalam bagaimana Dia memberi peluang, mengatur waktu, dan mengubah keadaan manusia secara perlahan menuju kebaikan. Sifat Al-Latif dalam ayat ini mengajarkan kita, sifat Al-Latif dalam ayat ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa segala takdir yang Allah tetapkan terjadi dengan kasih dan kebijaksanaannya yang lembut, serta menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, ringan tangan dalam membantu, dan tidak kasar dalam bersikap kepada sesama. Wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dan 225. Ayat ini menegaskan salah satu sifat agung Allah, yaitu Al-Halim, yang berarti maha penyantun. Allah sangat sabar terhadap kekeliruan hambanya. Meskipun Allah mengetahui segala ucapan dan perbuatan manusia, termasuk sumpah yang dilontarkan secara spontan atau tanpa kesengajaan, Dia tidak langsung menghukumnya,
melainkan melihat pada niat yang ada di dalam hati. Inilah bentuk kesantunan dan kasih sayang Allah yang luar biasa, di mana Dia memberi ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri sebelum diberi balasan. Meneladani sifat Al-Halim berarti kita dituntut untuk sabar, tidak mudah marah, dan mampu menahan emosi saat menghadapi kesalahan orang lain, serta memberikan kesempatan kepada sesama untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak tergesa-gesa dalam menghukum atau menghakimi. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 44 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dan 235. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 235, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifatnya sebagai Al-Halim atau Maha Penyantun dengan memberikan kelonggaran dan kesabaran kepada hambanya dalam urusan pernikahan. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi orang yang mengisyaratkan keinginan menikah kepada wanita, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, selama tetap menjaga batasan syariat. Allah sebagai Al-Halim memahami kelemahan dan kebutuhan manusia, sehingga Dia tidak langsung menghukum atas niat atau keinginan yang masih dalam koridor kewajaran, selama dijaga dengan kesucian dan ketakwaan. Sifat Al-Halim ini tercemin dari kebijaksanaannya
memberikan ruang bagi manusia untuk berproses selama mereka bertawakal dan berkomitmen untuk tetap berada di jalannya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa kesantunan dan kesabaran Allah tidak hanya memberi ampunan, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap dinamika kehidupan manusia. Innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Ali Imran ayat 155. Dalam surah Ali Imran ayat 155, Allah menunjukkan kesabarannya terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud. Meskipun ketidaktaatan dan perselisihan mereka menyebabkan kekalahan, Allah tidak langsung menghukum mereka dengan keras, melainkan memberi maaf dan kesempatan untuk bertaubat. Sifat Al-Halim ini tercermin dari sikap Allah yang tidak langsung membalas kesalahan hambanya, melainkan memberikan pengampunan dan pelajaran agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha mengetahui isi hati manusia, sehingga hikmah dan kesantunannya selalu mendahului murka selama hambanya mau introspeksi dan memperbaiki diri. Dengan demikian, Allah sebagai Al-Halim tidak hanya mengampuni, tetapi juga membimbing manusia dengan kasih sayang dan kesabaran yang tak terbatas. Meneladani sifat Al-Halim dalam kehidupan sehari-hari berarti kita harus bersabar terhadap kesalahan orang lain, tidak mudah marah atau membenci, dan memberi kesempatan bagi siapapun untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan, sebagaimana Allah memperlakukan para hambanya dengan kelembutan dan ampunan. Bersambung.